Baik ya. Ya. Pak Atta, ininya udah di-on kan belum? Speakernya? Sudah. Ini dengan Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SHMH MBA. Betul yang mulia. Betul ya. Saudara lahir di Palembang 22 Juli 54. Iya betul. Profesi saudara ini banyak ya. Salah satunya sebagai dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Alamat saudara Jalan Gajah Mada nomor 10 lantai 2 Jakarta Pusat, benar? Betul yang mulia. Di sini juga pendidikan juga ini. Agamanya apa saudara? Agama Kristen. Kristen? Saudara kenal dengan pemohon Peggy Setiawan? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada. Baik ya. Baik, sebelum ahli memberikan pendapat, terlebih dahulu disumpah, silakan berdiri. Oh iya Pak. Ya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sebagai ahli. Dalam perkara ini. Akan memberikan. Pendapat. Soal-soal. Yang dikemukakan. Menurut ilmu pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Dan sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali ahli. Kepada termohon, saudara mau mengecek surat tugas ahli? Kalau mau mengecek silakan. Ya silakan, ini surat tugas. Ini juga ada kurikulum. Bisa diambil juga, ini salah satunya juga ada di kami. Ya, ada juga sama ya. Oke. Ya. Terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh pemohon, dari termohon ada tanggapan? Tidak ada ya, berarti kita lanjut untuk pemeriksaan ahli. Ahli ya, di sini saudara dihadirkan sebagai ahli apa? Ahli hukum pidana dan acara pidana. Hukum pidana dan acara pidana ya. Baik ya. Saya yang pertama pertanyaan yang simpel dan sederhana biar masyarakat tahu karena ini diliput banyak sampai ke pelosok-pelosok. Apa sih pra peradilan itu? Nah, itu pertanyaan biasanya dari pra peradilan itu ada di dalam pasal 77 KUHP. Jadi seseorang yang merasa dilanggar haknya, terutama hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik, maka dia berhak untuk menuntut pra peradilan. Ya. Siapa saja yang boleh mengajukan pra peradilan, Pak? Yang boleh mengajukan pra peradilan adalah si calon tersangka atau tersangka ataupun kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya. Ruang lingkup pra peradilan itu terkait apa aja Pak dari pasal tersebut? Jadi ruang lingkup pra peradilan itu sebagaimana pasal 77 karena salah penangkapan, salah penahanan ataupun salah penyitaan, dan ada perkembangan yang namanya the living law, maka ada penetapan salah menetapkan sebagai tersangka. Itu yang terakhir. Ada perluasan tidak sekarang objek pra peradilan itu? Iya, ada perluasan, termasuk rehabilitasi juga di sana. Dari putusan MK itu? Dari putusan MK nomor 21. Syarat sahnya untuk ditetapkan jadi tersangka itu gimana Pak? Jadi syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka, minimum dalam penyidikan itu ada 2 alat bukti. Iya. Dan ada juga Perkap dari Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu yang banyak dipegang oleh penyidik. 2 alat bukti itu ya hanya ditinjau dari segi
kuantitas atau juga kualitas? Kualitas dan kuantitas. Dua-duanya. Ya. Hakim pra-peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya connect dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP? Ya, sebagaimana pasal 1 ayat 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Jadi kesimpulan saudara, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak si calon tersangka itu? Ya, semestinya biasanya di dalam hukum acara pidana itu ada saksi pelapor, dia datang ke Polda, Polres, Polsek ataupun ke kantor polisi, bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHP. Nah, setelah diperiksa oleh penyidik yang piket pada waktu itu, misalnya ada bagian konsultasi kriminal umum ataupun kriminal khusus, dan setelah itu diperiksa kriminal umum, ditandatangani oleh yang jaga pada waktu itu dan dapatlah namanya surat laporan kepada si pelapor. Nah, hasil daripada itu diperiksa oleh unit-unit masing-masing. Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang dan jatuhlah pada unit harda atau jatuhan keras atau apa. Nah, di situ mulai seminggu sampai 2 minggu kemudian dipanggillah si pelapor tadi. Setelah pelapor dipanggil saksi-saksinya yang lebih lengkap. Nah, kalau misal polisi tidak yakin, maka dipanggillah ahli ikut. Nah, setelah itu sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ataupun sudah ada ahli, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik mesti mengadakan gelar sebagaimana Perkap nomor 16 tahun 2019, pasal 25 kalau. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO, masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik, dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu-ketemu, maka diterbitkanlah DPO, yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan di dalam KUHP. Dalam KUHP? Ya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya yang lupa ya mengenai pasalnya. Yang jelas menurut saudara harus ada dasar pemanggilan. Iya. 2 kali minimal. Iya. Kali minimal. Setelah itu? Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kewenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi ataupun apa juga. Oke. Sekarang dalam pra peradilan ada berapa macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim? Yang bisa dijatuhkan oleh hakim tuh masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan.
Secara ininya apa? Putusannya jenisnya misalnya, apakah putusan dikabulkan, ditolak, atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ada 3. Ya. Ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima. Kalau dikabulkan dan ditolak udah jelas lah ya. Ya. Nah, sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau tidak dapat diterima itu materi yang diajukan oleh pemohon tuh tidak connect dengan pasal-pasal di dalam pasal 77 sampai pasal 85 KUHP. Tidak connect. Atau sesuatu permohonan atau gugatan yang kabur bisa juga jadi alasan? Iya, bisa permohonannya obscurable gitu. Nah, terkait obscurable dari permohonan pra-peradilan, apa sih obscurable dalam permohonan pra-peradilan? Jadi misalnya obscurable dalam permohonan pra-peradilan, umpamanya bahwa salah penangkapan, salah orangnya, atau misalnya salah penyitaan karena waktu penyitaan penyidik tidak ada izin pengadilan, atau salah subjek hukum yang mau ditangkap atau yang mau ditempatkan jadi tersangka tuh orangnya tidak betul, umpamanya kasus Sengkon dan Kata yang pernah dulu almarhum. Kalau dalam permohonan pra-peradilan mencampur adukan antara materi pra-peradilan dengan materi pokok perkara, apakah itu juga disebut dengan obscurable? Ya. Menurut ahli? Ya betul. Menurut ahli ya seperti itu ya. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra-peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra-peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra-peradilan? Bukan. Ya. Bukan. Jadi yang harus diolah oleh hakim pra-peradilan apa sebenarnya dalam putusan? Yang mana gimana pertanyaannya? Yang akan dituangkan atau diolah dalam putusan yang akan dijatuhkan, apakah hanya bersifat formalistik aja atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan mesti. Kenapa itu misalnya tidak dapat diterima, kenapa itu ditolak, dan kenapa itu dikabulkan? Bersinggungan? Ya. Di mana titik singgungnya? Jadi kalau misalnya seperti yang Mulia katakan tadi, apakah ini ranahnya pra-peradilan, hakim pra-peradilan, atau ranahnya hakim pidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan, maka itu menjadi obscurable. Oke, tadi saudara ahli mengatakan yang seperti error in persona tidak boleh dimasukkan dalam permohonan pra-peradilan, konsekuensinya bisa obscurable. Kalau gitu, error in persona itu bisa diajukan di mana? Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan dan disidangkan kasus dalam pidananya. Dalam pokok perkara kan ada eksepsi, ada pledoi, di mana diletakkannya? Di eksepsi. Di eksepsi. Berarti bukan di pra-peradilan ya? Bukan.